akan menuainya. Terus kemudian kita harus bisa berorganisasi. Karena apa? Kita sadari kita adalah makhluk sosial, yang mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Dengan berorganisasi kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa mendapat banyak ilmu, kita bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Ada kata-kata dari Pramudia Anantatur bahwasanya didiklah masyarakat dengan organisasi, didiklah pejabat dengan perlawanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Obama, obrolan mahasiswa. Tentunya podcast yang menginspirasi dan memberikan banyak wawasan untuk kalian semua. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kalian bisa nilai sendiri ya nanti setelah podcast ini tayang. Ini dia Mas David Andi Saputra. Oke. Boleh dong Mas memberikan open statement? Open statementnya tetap putus asa, jangan semangat. Bagus ya Mas, bagus sekali Mas David ini. Nah, Mas David ini kabarnya sekarang udah jadi ketua himpunan mahasiswa ya, padahal masih semester 2 loh. Alhamdulillah Mbak. Karena berkat husnuzon dari teman-teman, didorong teman-teman, sehingganya ya jadilah ketua himpunan ini kan. Masya Allah, teman-teman itu siapa sih Mas? Coba tolong sebutin dulu. Teman-teman ini kan banyak berarti Mbak. Yang mana itu ada dari khususnya dari ilmu komunikasi angkatan 2024. Saya dulu nggak? Iya, termasuk. Nah, tapi bagaimana sih kok semester 2 udah jadi itu? Kan biasanya ada aturannya ya Mas dari organisasinya. Oke, pertama itu satu itu Mbak, dasarnya itu karena emang dorongan dari teman-teman yang mendasari pergerakan ini. Yang kedua, penilaian saya pribadi bahwasanya umur ataupun semester itu enggak menentukan pemimpin tuh bagus. Umur atau semester itu bukan barometer yang tepat untuk menentukan sebuah kepemimpinan. Nah, untuk menentukan sebuah kepemimpinan itu bisa dilihat dari satu karakter, relasi, wawasan, dan bagaimana mereka bergaul dalam kesehariannya. Benar. Kita udah berbicara mengarah karakter ya. Bagaimana sih Mas caranya untuk mengetahui karakter seseorang gitu? Pertama itu dari kesehariannya, Mbak. Bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana dia bergaul. Terus yang kedua itu lihat sekelilingnya. Lihat sekelilingnya bahwasanya ya kalau di sekelilingnya singa ya sudah pastikan dia singa. Sekelilingnya serigala sudah dipastikan dia serigala. Sekelilingnya domba ya antara domba atau sapi itu tinggal kita lihat kebutuhan organisasi ini butuh karakter kepemimpinan seperti apa. Coba Mas, suara domba kayak mana Mas? Coba dulu Mas, kasih tau ke kita semua ini. Kalau saya dan teman-teman boleh tahu, sejak kapan sih Mas David ini ikut organisasi? Awal mula saya ikut organisasi itu dari SMP Mbak. SMP kelas 2 itu saya jadi ketua Risma. Terus saya pindah lagi ke Karang Taruna. Sempat vakum waktu itu, Nah, 2023 ini saya ikut berorganisasi lagi, Mbak. Organisasi teman baik namanya. Nah, di sini nih saya merasakan pentingnya dan dahsyatnya sebuah organisasi. Di sini saya benar-benar ditempa, saya benar-benar diasah, saya benar-benar di-AC, saya benar-benar diasuh. Ada satu kalimat dari senior saya di teman baik itu yang mungkin bakal jadi pedoman saya ke depannya. Bahwasanya jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal baik. Karena tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Apabila kita melakukan hal-hal baik terus-menerus, insya Allah ada kebaikan yang baik juga menanti kita di kedepannya. Betul. Kalau kita boleh tahu, teman baik itu apa sih Mas? Organisasi kah atau apa? Teman baik itu organisasi Mbak. Organisasi anak-anak muda yang berlatar belakang beda-beda. Ada yang mahasiswa, ada yang ya sebelum saya jadi mahasiswa ini kan ya anggaplah anak remaja biasa, ada yang juga dosen-dosen. Di situ kita berhimpun, kita berorganisasi untuk mencetuskan ide-ide yang menurut kita baik. Itu. Baik. Kenapa sih Mas David mau ikut berorganisasi? Penting sih Mbak, karena gini, saya sadar bahwasanya saya ini dari desa, dari Gading Timur khususnya. Saya mencari ilmu ke sini ke Bandar Lampung.
untuk mencari ilmu, mencari wawasan, mencari relasi, dan banyak hal lagi, mencari pengalaman contohnya. Yang itu semua itu adanya di organisasi. Nah, kalau di desa, kita tahu semua, organisasi di desa itu terbatas, hanya mungkin Risma, Karang Taruna. Nah, di sinilah. Dan di sini juga saya bisa langsung menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari organisasi. Karena kalau di desa itu, ya walaupun nggak semua desa ya, ada juga sistem di desa itu boleh nakal tapi nggak boleh kritis. Iya, benar. Kenapa harus Bandar Lampung, Mas? Kira-kira ada alasan tertentu nggak nih? Itu tadi Mbak, kalau di desa itu kan kita boleh nakal nggak boleh kritis ya. Iya. Jadi saya mencoba di Bandar Lampung ini dinamikanya ini banyak dari ada yang mahasiswa dari pesisir barat, ada yang dari Lampung Tengah, banyak lah pokoknya. Dinamikanya ini kencang di Bandar Lampung. Bandar Lampung nih Pusat pusatnya. kotanya ini kan di Bandar Lampung. Tadi Mas David bilang boleh nakal tapi tidak boleh kritis ya. Iya. Maksudnya itu gimana sih Mas? Boleh dong jelasin ke kita biar kita Boleh nakal, nggak boleh kritis. Nah, ini mungkin nggak semua desa, Ini hanya terjadi ya beberapa desa ya. Itu masyarakat hal-hal negatif, perbuatan-perbuatan negatif di sana itu lumrah. Bahkan aparatur pekon atau aparatur desa melumrahkan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita menjadi orang yang kritis, kita para petinggi-petinggi desa itu mencari cara untuk membungkam kita. Iya. Bagus sekali kalimat Mas David ini ya. Nah, menurut Mas David ini apa sih peran pemimpin di organisasi itu? Oke, kita berbicara peran. Pemimpin itu bukan hanya gelar, Mbak. Pemimpin itu bukan hanya jabatan, bukan hanya sekedar nama. Kalau kita ibaratkan pemimpin ini, dia memimpin sebuah perahu. Yang mana ketika perahu itu sampai tujuan, yaitu udah hakikatnya sebuah perahu. Apabila perahu ini kita digulung ombak, dihantam badai, kita akan dikatakan bodoh. Tugas pemimpin adalah bisa mengantarkan perahu itu sampai pada tujuan tersebut. Nah, terus ada mentor yang handal juga pernah berkata kepada saya begini, Mbak. Bahwasanya tugas pemimpin itu berat, karena apa? Kamu harus bisa menggali potensi-potensi anggotamu, lalu memunculkan mereka ke permukaan. Makanya prinsip saya ketika menjadi pemimpin, saya harus bukan bagaimana saya menguasai panggung itu sendirian. Iya. Saya harus membagi panggung yang kita tahu semua, bahwasanya panggung di dalam himpunan ini masih tergolong kecil. Kita harus bisa membagi torsi-torsi panggung ini ke setiap anggota. Iya. Nah, dan saya tidak peduli mereka mau berhasil ataupun gagal, yang penting mereka berani untuk mencoba. Iya, betul sekali. Kalimat yang dilanturkan nih keren sekali ya. Hai. Merinding saya, merinding banget. Keren banget gitu loh. Nah, kenapa mereka harus berani juga, Mas? Kayak kan ada beberapa tuh yang maunya tuh di belakang layar gitu kan, karena Oke. mungkin introvert atau gimana. Oke, mereka harus berani, Mbak. Karena gini, ad maiora natusum. Apa? Kita lahir untuk hal-hal besar. Kita sebagai pemimpin harus bisa menolong mereka di kedepannya. Bahwasanya kita menolong orang bukan hanya perihal bagaimana menolong ketika saat mereka terjatuh. Kita juga bisa menolong orang dengan cara kita membekali orang itu supaya mereka tidak terjatuh. Iya. Dengan keberanian itu kita bisa menggali hal-hal besar yang akan menjadi akan bakal terjadi ke depannya. Nah, kata senior saya juga pernah pesan begini, bahwasanya kita itu harus berani mencoba segala hal sesuatunya, apalagi kita dalam posisi mahasiswa. Ketika kita menyandang gelar mahasiswa, ketika kita gagal, kita akan ya diwajarkan karena dia dalam proses belajar. Tapi ketika dia sudah masuk dunia kerja, masuk dunia aplikatif, ketika dia dalam proses gagal coba lagi, itu malah yang akan menghambat proses dia. Makanya saya harus memberanikan setiap anggota saya orientasi saya bukan hasil, tapi orientasi saya adalah proses. Bagaimana mereka berani untuk maju, itu. Jadi menurut Mas Zapi itu semuanya harus berani. Harus berani. Ada yang di belakang layar. Harus berani. Karena gini, apalagi khususnya yang cowok ya, kodrat kita sebagai manusia ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul. Apalagi yang cowok ini harus memimpin keluarga mereka, harus memimpin besok
anak mereka memimpin istri mereka, kalau mereka nggak punya karakter yang berani, ya sudah selesai dunia ini. Harus menjadi imam yang baik. Iya, betul. Khususnya untuk lelaki ya. Kalau perempuan, menurut Mas David juga harus, karena ketika gini, Mak, kita secara sadar di dalam kehidupan sehari-hari, suami itu kan pergi bekerja, mencari nafkah. Siapa yang menjadi pemimpin keluarga di saat itu untuk anak-anak? Iya, untuk mengajarkan PR. Itu, betul. Iya. Nah, betul nih guys. Jadi mahasiswa itu harus banyak-banyak mencoba ya. Betul. Pengalaman gitu, khususnya perempuan terus laki sama aja. Iya. Harus berani tampil. Nggak boleh di belakang layar aja ya Mas ya. Nggak boleh nyumput ada ya. Nggak boleh nyumput. Nah, kita udah masuk pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana sih Mas untuk membuat anggota itu mempunyai rasa tanggung jawab atas organisasi tersebut? Oke. Pertama gini, saya pernah membaca teori dari Sun Tzu, seni berperang Sun Tzu, bahwasanya untuk melatih pasukan tempur yang baik sehingga mereka mau bertanggung jawab, manusiakan mereka, lalu ikat mereka dengan disiplin. Beri hal-hal tidak terduga pada mereka, beri beban yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Dari sifat dari disiplin, rasa ingin tahu, rasa ingin menggali, mereka akan punya rasa memiliki di dalam sebuah organisasi tersebut. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak ya Mas David sudah menyempatkan waktu dan berbagi cerita yang luar biasa di podcast Obama hari ini. Oke. Nah, Mas David kan tadi udah open statement nih. Sekarang saya kasih Mas David untuk closing statement nih. Oke. Teman-teman jangan lupa tepuk tangan ya habis ini ya. Closing statement. Oke, teman-teman semuanya, khususnya kalau kamu muda, kamu remaja, teruslah gali hal-hal baik. Carilah pengalaman dimanapun kalian berada. Tabur hal baik di situ, pasti kalian akan menuainya. Terus kemudian kita harus bisa berorganisasi. Karena apa? Kita sadari kita adalah makhluk sosial. Yang mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Dengan berorganisasi, kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa mendapat banyak ilmu, kita bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Ada kata-kata dari Pramudia Anantatur bahwasanya, didiklah masyarakat dengan organisasi, didiklah pejabat dengan perlawanan. Oke. Keren ya Mas David ini ya. Semoga makin sukses ke depannya. Baik di akademi maupun di organisasi. Pokoknya makin sukses ya Mas David. Buat teman-teman pendengar, jangan takut untuk mencoba ya. Karena dari situlah peluang besar kita. Peluang besar yang akan datang. Saya Kaila Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.